tanggal 18 Safar 1442 kita lanjutkan tafsir surah At-Takwir. Dan surah ini semuanya adalah Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah dari Makkah. Tapi kita baca dulu separuh surat ini. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah At-Takwir semuanya turun di Makkah, yaitu sebelum Nabi hijrah. Ini adalah surah Makkiyah. Dan tanda-tanda surah Makkiyah seperti biasanya adalah ayatnya pendek-pendek dan bicara masalah akidah, masalah tentang kebangkitan setelah kematian. Sebagaimana juga pada surah At-Takwir ini, ayatnya pendek-pendek, satu ayat hanya ada 3 kata, idza syamsu kuwirat, kemudian isinya tentang akidah, keyakinan adanya kebangkitan setelah kematian. Surah-surah yang bicara tentang masalah hari kiamat seperti ini termasuk surat-surat yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban rambutnya. Karena beratnya beliau memikir masalah kiamat. Nah, maka berbeda dengan kondisi kita sekarang ini. Kita membaca surat At-Takwir seperti tidak ada pengaruh apa-apa untuk diri kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah tentang hari kiamat, beliau merasa berat, mengerikan sekali masalah hari kiamat ini, sehingga menyebabkan jadi terfikir pada pemikiran beliau, sehingga menyebabkan rambutnya jadi beruban. Sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Telah membuat saya beruban surah Hud dan surah-surah yang semisal dengannya. Kalau surah Hud membuat beruban itu karena perintah yang berat di dalamnya. Fastaqim kama umirta. Perintah istiqamah, perintah yang sangat berat. Apa akhwatuha? Saudaranya surah Hud disebutkan pada hadis yang lain. Syayyabatni Hudun, menyebabkan saya beruban surat Hud. Wal Waqi'ah, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasa'alun, surat Idza Syamsu Kuwirat. Ini hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, kenapa membuat beruban surah-surat ini? Al-Waqi'at bicara tentang hari kiamat, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, Idza Syamsu Kuwirat, semuanya bicara masalah hari kiamat. Karena itu yang perlu kita pelajari pada malam hari ini adalah bagaimana supaya kita bisa tadabbur membaca ayat Quran sebagaimana tadabburnya Nabi. Adanya Nabi beruban itu kan karena tadabbur, memahami apa yang dikalamkan oleh Allah dalam ayat-ayat ini, sehingga menyebabkan jadi terfikir, sehingga menyebabkan jadi beruban. Nah, kita seringkali baca hanya baca saja, mulutnya membaca tetapi fikir kita tidak gerak, hati kita juga tidak gerak. Nah, ini adalah cara membaca Quran yang kurang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahsanun nasi qira'atan." Manusia yang paling bagus dalam membaca Quran adalah yang kayak apa? Alladzi idza qara', orang yang apabila dia membaca Quran, ra'aita, engkau mengetahui, annahu yakhshallah, bahwasanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tampak tadabbur maksudnya. Baca Al-Quran tampak tadabbur. Baca Al-Quran kemudian sampai menangis seperti para kiai-kiai kita. Nah, itu berarti orang yang paling bagus bacaannya. Bukan suara yang merdu meliuk-liuk, bukan itu. Itu juga bagus, tapi yang lebih bagus adalah yang apa? Yang tadabbur.
Karena membaca Quran memang intinya adalah liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Baik, kita pelajari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza syamsu, apabila matahari itu kuwirat, digulung. Wa idza, dan apabila an-nujumu, bintang-bintang itu inkadarat, berguguran atau bertebaran. Wa idzal jibalu, dan apabila gunung-gunung itu suyirat, dijalankan. Wa idzal isyaru, dan apabila onta-onta yang bunting, isyar dari kata-kata asyrah, ya, sudah bunting 10 bulan, uttilat, dinganggurkan, ditinggalkan. Wa idza, dan apabila al-wuhushu, binatang-binatang buas, binatang-binatang liar, husyirat, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza, dan apabila al-bihar, lautan-lautan itu sujjirat, dinyalakan. Wa idzan nufusu, dan apabila jiwa-jiwa itu atau nyawa-nyawa itu zuwijat, digandengkan. Wa idza, dan apabila al-mau'udatu, wanita yang dikubur hidup-hidup, anak wanita yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, ditanya. Apa pertanyaannya? Bi ayyi dzanbin, dengan sebab dosa apa, qutilat, dia dibunuh. Wa idza, dan apabila as-suhufu, lembaran-lembaran, maksudnya catatan amal, nusyirat, dihamparkan atau dibuka. Wa idza as-sama'u, dan apabila langit itu kusyitat, dikelupas atau dicabut. Wa idzal jahimu, dan apabila neraka jahim, nama lain dari neraka jahannam, su'irat, dinyalakan. Wa idzal jannatu, dan apabila jannah itu uzlifat, didekatkan. Maka pada hari itu alimat nafsun, setiap jiwa mengetahui, ma ahdarat, apa saja yang sudah dia hadirkan, maksudnya apa saja yang sudah dia amalkan dulu waktu di dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini semuanya bicara tentang kondisi pada hari kiamat. Tetapi ada dua kondisi. 6 ayat yang pertama ini adalah kondisi hari kiamat ketika masih ada dunia. 6 ayat berikutnya itu adalah kondisi hari kiamat setelah masuk alam akhirat. Karena kondisi hari kiamat kan dimulai dengan kehancuran. Nah, kehancuran itu dibicarakan pada 6 ayat pertama. Maka Allah mengatakan idza syamsu, apabila matahari itu kuwirat, digulung. Digulung gimana? Ya sebagaimana kita lihat ya, kalau kain digulung kayak apa. Nah, demikian juga matahari nanti akan digulung. Sebagian ulama mengartikan kuwirat itu dihilangkan sinarnya. Kata guru kami Syekh Muhammad Al-Khudairi, bahwasanya terjemah kuwirat dengan artian digulung itu benar, dengan artian dilenyapkan sinarnya itu juga benar. Karena orang yang mengartikan kuwirat dengan digulung itu bicara tentang kondisi awalnya. Sementara yang mengartikan kuwirat itu adalah dilenyapkan sinarnya, itu bicara masalah kondisi akhirnya. Jadi awalnya matahari digulung. Digulung sampai apa? Sampai hilang sinarnya. Nah, berarti yang pertama menafsirkan kata-kata kuwirat dengan separuh maknanya atau sebagian maknanya, dan kemudian tafsiran yang kedua kuwirat yaitu dihilangkan sinarnya, itu mengartikan dengan tafsiran atau bagian yang kedua, separuh bagian yang kedua. Maka di sini diambil kesimpulan oleh para ulama, boleh menafsirkan satu kata dalam Quran dengan sebagian maknanya. Kalau kuwirat maknanya total apa? Digulung sampai hilang sinarnya. Kalau digulung tapi belum hilang sinarnya, itu bukan kuwirat yang dimaksud di sini. Nah, ini digulung sampai hilang sinarnya. Nah, maka sebagian mengartikan separuhnya, sebagian mengartikan separuhnya lagi. Digulung dan dilenyapkan sinarnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzan nujumun kadarat, apabila gunung-gunung bintang-bintang berguguran. Muncul pertanyaan. Allah bicara masalah matahari, kemudian bicara masalah bintang. Bukankah ada yang lebih besar daripada bintang? Yaitu di mata kita maksudnya. Ada matahari, ada apa? Bulan, baru kemudian bintang. Nah, mana bulannya kok tidak dibicarakan?
ternyata kita temukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya yang digulung tidak hanya matahari tapi juga bulan. Rasul bersabda, ini hadis riwayat Imam Bukhari, asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan, mukawwarani, dua-duanya digulung, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Apa yang dimaksud mukawwaran? Kata guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha, maksudnya matwiyan, digulung, wa qad dhahaba dawuhuma, sehingga lenyap sinar keduanya. Nah, maka bulan tidak dibicarakan dalam Quran, tetapi dibicarakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini termasuk contoh bahwasanya kita pahami Quran saja tidak cukup. Kita harus juga pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hanya pakai Quran saja muncul pertanyaan tadi. Allah bicara masalah matahari, kemudian meloncat masalah bintang, terus bulan, kenapa enggak dibicarakan? Nah, sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya temukan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara masalah bulan dan bintang, bulan dan matahari pada hari kiamat nanti. Hadis ini sahih. Inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, thawrani, adalah dua sapi jantan, aqirani, yang disembelih, finnari, di dalam neraka. Hadis riwayat Tayalisi, dan hadis ini derajatnya sahih. Ini kata Syekh Utsman Al-Khamis, hadisnya dhaif. Tetapi kita lihat di sini ternyata disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, maka kita katakan sahih, karena Syekh Al-Albani ini pakar hadis, dia mengatakan sahih, maka berarti sahih. Tapi sebagian orang salah paham, sehingga muncul pertanyaan, kenapa matahari dan bulan disiksa di neraka? Nah, padahal di sini nggak disebutkan sama sekali disiksa. Rasulullah hanya mengatakan matahari dan bulan adalah menjadi dua sapi jantan yang disembelih di neraka. Apakah itu berarti disiksa? Enggak. Tapi justru sebaliknya. Matahari dan bulan dimasukkan neraka untuk menyiksa orang-orang ahli neraka. Matahari kan panas, nah, maka panasnya matahari ini nanti akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang zahir dari makna hadis ini, karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lalat. Rasulullah mengatakan, adzubabu, lalat, kulluhu, semuanya, finnari, di neraka, illan nahla, kecuali lebah saja yang tidak di neraka. Hadis riwayat Bazzar, derajatnya sahih. Nah, ini juga begitu. Lalat masuk neraka, apa salahnya? Nggak ada salahnya. Nah, ini masuk di neraka bukan untuk disiksa, tapi untuk menyiksa. Bukan berarti Allah itu lemah sehingga perlu lalat, perlu bantuan lalat, enggak begitu. Tapi terserah Allah, Allah mau menyiksa dengan apa terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka matahari, bulan, lalat itu sama dengan malaikat penjaga neraka. Mereka di neraka bukan disiksa, tapi mereka di neraka justru untuk menyiksa orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Illan nahla, kecuali lebah. Lebah tidak di neraka. Kenapa? Enggak cocok. Lebah itu banyak manfaatnya, maka tempatnya bukan di tempat yang neraka yang untuk menyiksa. Lebah itu untuk memberi manfaat, bukan untuk memberi siksaan. Wallahu a'lam bishawab. Maka Allah kemudian mengatakan, wa idzan nujumun qadarat, apabila bintang-bintang itu berguguran. Pertanyaan, kenapa berguguran? Sementara sekarang ini bintang-bintang tidak berguguran. Kenapa nanti pada hari kiamat berguguran? Saya temukan jawabannya dari riwayat Ibnu Abbas, bahwasanya bintang-bintang ini menurut beliau adalah barang-barang lampu-lampu yang digantungkan oleh Allah di langit, tetapi dipegangi oleh para malaikat. Nah, nanti ketika ditiup terompet malaikat Israfil yang mematikan seluruh makhluk, malaikat-malaikat ahli langit ini semuanya mati, termasuk yang megang bintang-bintang tadi, mati semuanya. Nah, karena sudah mati yang pegang bintang, maka bintangnya pun akhirnya apa? Berantakan, berguguran. Ani Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas mengatakan, an-nujumu qanadil mu'allaqah bainas sama'i wal ard. Bintang-bintang adalah lampu-lampu yang digantungkan antara langit-langit dan bumi. Digantungkan dengan apa? Bisalasila min nur, dengan rantai-rantai dari sinar. Bi aidil malaikah, dipegang oleh para malaikat.
Fa idza mata man fis samawat, kalau sudah mati seluruh ahli langit termasuk malaikat-malaikat tadi, tasaqatat min aidihim, maka gugurlah bintang-bintang itu dari tangannya para malaikat tadi. Hanya saja muncul pertanyaan, ini riwayat Ibnu Abbas bisa dijadikan hujjah atau tidak? Begini, Ibnu Abbas sahabat Nabi. Kaidah asalnya, kalau ada seorang sahabat Nabi ngomong masalah gaib, ini kan masalah gaib nih, karena kita tidak bisa melihat bintang-bintang dipegang malaikat, nggak terlihat oleh mata, ini berarti gaib. Kaidah asalnya adalah kalau para sahabat bicara masalah gaib, itu hendaklah diterima riwayatnya. Kenapa? Karena tidak mungkin sahabat bicara masalah gaib kecuali sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada pengecualian. Kecuali kalau yang meriwayatkan tadi adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal sering meriwayatkan cerita-cerita Israiliyat, maka riwayat dari sahabat tersebut tidak jadi bisa dijadikan hujjah. Nah, Ibnu Abbas ini termasuk sahabat Nabi yang sering meriwayatkan cerita-cerita Israiliyat, maka dikhawatirkan bahwa cerita ini, yaitu bintang-bintang dipegang oleh para malaikat, kemudian mereka mati akan lepaskan semua bintang, dikhawatirkan ini sumbernya dari apa? Israiliyat. Sehingga dalam hal ini maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi diceritakan nggak ada masalah, gitu, supaya kita tidak bertanya-tanya aja, kenapa bintang-bintang itu sekarang tidak gugur, tapi nanti di akhir di hari kiamat kok gugur. Nah, masuk akalnya kalau di dalam riwayat Ibnu Abbas ini karena sudah dilepas oleh malaikat-malaikat yang bertugas untuk memegangnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ayat yang ketiga Allah mengatakan wa idzal jibalu, dan apabila gunung-gunung itu suyirat, dijalankan. Maksudnya dijalankan itu adalah dia berubah-ubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Seperti manusia, awalnya adalah nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi janin, dan seterusnya. Nah, gunung-gunung juga akan begitu. Para ulama mengurutkan bahwasanya gunung-gunung itu awalnya nanti akan menjadi kathiban, kemudian akan menjadi kal'ihnil mangfush, kemudian akan menjadi haba'an mumbatha atau haba'an mangthura, mumbatha, kemudian akan menjadi saraba. Nah, urutannya berarti ada 4 kondisi. Maka pertama adalah ketika dia itu dipindahkan dari posisi sebagai batu-batu itu, kemudian akan remuk dulu. Nah, remuk itu kan masih ada bentuknya batu-batu kecil, tapi nanti akan semakin remuk lagi, semakin kecil lagi menjadi debu, akhirnya berterbangan seperti debu sehingga hilang, tidak ada di tempatnya yang asal. Nah, itu semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Pada surat Al-Muzammil Allah mengatakan wa kanatil jibalu kathiban mahila. Pada surat Al-Waqi'ah Allah mengatakan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Yang ini semuanya sudah pernah kita tafsirkan sehingga tidak akan kita ulangi lagi. Dilihat catatannya yang dulu, apa makna dari kathiban mahila, haba'an mumbatha, dan seterusnya tadi. Tapi urutannya adalah seperti yang sudah saya sampaikan ini, ada 4 urutan. Pertama menjadi kathiban mahila, kemudian menjadi kal'ihnil mangfush, berterbangan seperti kapas, kemudian menjadi haba'an mumbatha, kemudian menjadi takunu saraba. Kemudian Allah mengatakan wa idzal isyaru, dan apabila unta-unta bunting utilat, dibiarkan. Kenapa disebutkan unta bunting? Unta bunting itu adalah harta yang paling mahal menurut orang-orang Arab. Bahkan unta bunting yang unta merah, saya pernah mendengar keterangan katanya harganya bisa 2 miliar satu unta, Pak. Mahal sekali berarti. Wallahu alam, ini penjelasan benar atau enggak, tapi ada seorang ustadz ngomong unta bunting, kalau dia itu adalah unta merah, maka harganya bisa mahal sekali, yaitu sampai 2 miliar atau lebih. Nah, maka unta bunting ini harganya mahal sekali, harta yang sangat mulia di kalangan orang-orang Arab. Mereka sangat memperhatikan, menunggu kapan waktunya dia melahirkan anaknya, nanti akan dirawat anaknya tersebut. Nah, tetapi pada saat hari kiamat, harta yang paling mulia di antara mereka ditinggalkan sudah, nggak ada yang peduli lagi. Kenapa? Saking sibuknya mereka melihat kondisi berterbangannya gunung-gunung, melihat kondisi bintang yang berguguran, melihat kondisi matahari dan bulan yang sudah padam sinarnya, maka semua harta ditinggalkan oleh mereka. Wa idzal isyaru uqtilat.
Ada juga sebagian ulama mengartikan al-isyar ini bukan onta bunting. Supaya kita tahu saja. Waqila, ada yang mengatakan al-isyar itu adalah as-suhub, awan-awan. Ubtilat itu maksudnya kosong dari air. Awan-awan semuanya sudah tidak ada airnya. Wa idzal wuhusyu, dan apabila binatang-binatang buas husyirat, dikumpulkan. Dikumpulkan untuk apa? Banyak para ulama tafsir mengatakan dikumpulkan untuk dihisab. Karena binatang buas ini suka zalim. Yang biasanya yang kuat mengalahkan yang lemah. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan dibalaskan. Dulu kamu kalah, sekarang kamu bangkit untuk kamu tarung lagi, tapi kamu yang menang. Fungsinya apa untuk seperti ini? Untuk ditampakkan keadilan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Bahwa apa yang sudah terjadi di dunia semua itu belum dibereskan oleh Allah, tapi nanti akan dibereskan oleh Allah dengan keadilannya. Sehingga semua hamba tidak ada yang merasa belum diberikan haknya. Semua kita yang mungkin ada yang pernah kita ditipu orang, nggak ada masalah. Ditipu itu kan hanya di dunia. Nanti di akhirat apa yang sudah diambil oleh penipu itu akan dikembalikan sama kita. Sehingga orang muslim ketika ditipu nggak begitu susah. Ya susah tapi susah biasa aja. Nggak bikin stres kemudian bunuh diri dan sebagainya, enggak. Kenapa? Dia yakin bahwasanya apa yang ada di dunia ini belum selesai. Nanti akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia enteng aja, ditipu ya biar aja, dia tipu, dia bawa harta saya, nanti kembali juga sama saya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan masalah ini. Apa kata Nabi? La tu'addunnal huquqa, sungguh betul-betul kalian itu akan menyerahkan seluruh hak ila ahliha, kepada pemilik masing-masing hak, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Boleh juga dibaca la tu'addannal huququ, sungguh betul-betul semua hak itu akan diserahkan ila ahliha, kepada pemiliknya hak, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha, sehingga dibalaskan untuk kambing yang tidak punya tanduk, minasyatil qarna, terhadap kambing yang punya tanduk, tantahuha, yang dulu di dunia dia menanduknya. Maka di akhirat tantahuha, di akhirat dia akan balas untuk menanduknya kembali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, derajatnya sahih. Nah, inilah Allah ingin menampakkan keadilan. Semua yang terjadi di dunia yang belum beres akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita tenang dalam hidup di dunia ini. Apapun kezaliman yang kita mengalami dari orang-orang yang ada di atas muka bumi ini, maka semuanya nanti akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu penjelasan dari Al-Imam Qatadah, ini seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan bahwasanya setelah hewan-hewan ini dikisoskan satu sama lain, yang zalim akan dibalas oleh orang yang terzalimi, nanti semuanya akan menjadi debu, hilang semuanya. Macan, singa, ular dan sebagainya, setelah itu akan semuanya berubah menjadi debu semuanya. Qatadah mengatakan fala yabqa minha illa ma fihi surur li bani Adam. Tidak tersisa dari hewan-hewan tersebut kecuali yang ada sifat menyenangkan untuk manusia, maka tidak dimatikan, tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katawus, seperti merak misalnya, ya, burung merak enggak dimatikan oleh Allah, wa nahwi dan sejenisnya. Karena di dalam jannah itu ada segala sesuatu yang sangat nikmat untuk dilihat. Sehingga kalau semua hewan ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah tidak melihat lagi merak. Ini kata Qatadah, tapi sekali lagi ini bicara masalah gaib. Sementara bicara masalah gaib tidak bisa diambil dari selain Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Qatadah mengatakan begitu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya diceritakan aja nggak apa-apa. Ya, menurut sebagian ulama bahwasanya binatang-binatang yang indah-indah tidak dihancurkan menjadi debu, tetapi masih dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Namunnya dari mana kita juga enggak tahu riwayat-riwayat tersebut. Kemudian Allah mengatakan wa idzal biharu, dan apabila lautan itu sujirat, dinyalakan. Dalam kitab tafsir Jalalain saya temukan sujirat itu artinya ujijat. Ujijat itu artinya dinyalakan.
memang dari sisi bahasa Arab sajjara yusajjiru itu adalah menyalakan. Makanya rokok itu disebut apa? Sijarah, sigaret nih. Itu karena apa? Menyala-nyala. Rokok dalam bahasa Arab apa? Sijarah. Tapi saya temukan dalam tafsir yang lain, sujirat itu maksudnya apa? Fadat, dilimpahkan keluar airnya, ditumpahkan. Nah, yang benar mana ini? Laut dinyalakan atau laut ditumpahkan? Nah, maka jawabannya sama dengan ayat yang pertama tadi. Yang dimaksud adalah laut ini airnya nanti akan dibikin banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya akan tumpah. Setelah itu akan kering, akan berubah menjadi apa? Api. Maka siapa yang mengartikan sujirat ini adalah ditumpahkan, itu bicara kondisi awal. Siapa yang mengatakan bahwasanya sujirat itu adalah dinyalakan, berarti dia bicara kondisi akhir. Sehingga ini menafsirkan bijuz'il ma'na, menafsirkan dengan sebagian dari makna sujirat. Sujirat itu apa? Diluapkan airnya, ditumpahkan airnya sampai habis, sampai kering, sampai kemudian menjadi api. Masya Allah, nggak kebayang, Pak. Bumi ini kan lebih banyak airnya daripada apa? Daratannya. Nah, nanti yang airnya nanti akan berubah semuanya menjadi api. Nggak kebayang sudah panasnya kayak apa. Nah, ini semuanya tanda-tanda dari ayat 1 sampai ayat 6 ini bisa terjadi sebelum masuk alam akhirat. Adapun tanda-tanda atau ayat-ayat berikutnya, 6 ayat berikutnya, ini adalah bicara tentang kondisi setelah adanya hari akhirat. Allah mengatakan wa idzan nufusu, dan apabila jiwa-jiwa itu zuwijat, dijodohkan atau digabungkan atau digandengkan. Maksudnya gimana? Maksudnya orang-orang yang baik dikelompokkan sama orang-orang yang baik, orang-orang yang buruk dikelompokkan sama orang-orang yang buruk. Para ulama dikelompokkan sama para ulama, para orang-orang soleh dikelompokkan sama orang-orang soleh, para syuhada dikelompokkan sama para syuhada, para solihin, para apapun, pokoknya ada kelompok-kelompok. Maka ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwasanya nanti para ulama akan datang pada hari kiamat. Innal ulama, sesungguhnya para ulama, idza hadaru rabbahum, apabila datang kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Kana Mu'adz bin Jabal, adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal, baina aidihim, di depan para ulama, ratwatan bihajar, sejauh lemparan batu dilempar, sejauh batu dilempar. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilyah. Hadis ini derajatnya sahih. Jadi ini rombongan para ulama nanti dipimpin oleh Sayyidina Mu'adz. Di depan ada Sayyidina Mu'adz, belakangnya ada para ulama. Nah, kalau kita termasuk ulama di mata Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat kita akan masuk rombongan Mu'adz bin Jabal. Andaikan kita bukan ulama, yang penting kita orang baik, maka masuk kelompok besar, kelompok orang-orang baik. Di sini ada kelompok besar lagi, kelompok orang-orang jelek. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satunya masuk jannah, satunya masuk neraka. Nah, mudah-mudahan kita semuanya nanti dalam kelompok orang-orang yang baik masuk jannah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau bisa diusahakan kita termasuk orang-orang yang baik, tapi kelompok-kelompok khusus tadi. Apakah masuk orang-orang soleh, apakah masuk orang-orang ulama, apakah masuk ahli siyam, apakah masuk ahli tilawah, apakah masuk ahli tahajud. Nah, maka dengan kebaikan-kebaikan amal soleh itu insya Allah kita masuk dalam kelompok-kelompok yang bagus ini. Itu makna dari an-nufusu zuwijat, jiwa-jiwa digandengkan, yang soleh digandengkan sama orang soleh, yang jelek digandengkan sama orang jelek. Demikian juga makna ayat ini, an-nufusu zuwijat, karena nufus ini bisa diartikan nyawa. Maka an-nufusu, nyawa-nyawa, zuwijat, digandengkan dengan badannya. Kita sekarang ini kan ada badan, ada nyawa, gabung dalam satu barang ini yang namanya manusia hidup ini. Nanti ketika mati nyawa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pisah. Setelah itu badan kita dikubur, kemudian jadi hancur, jadi tanah. Nah, nanti di akhirat akan digabungkan lagi. Badannya diutuhkan lagi, nyawanya dimasukkan. An-nufusu zuwijat, nyawa-nyawa digandengkan dengan badannya masing-masing. Demikian juga makna an-nufusu zuwijat,
sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, maksudnya zuwijat nufusul mu'minin bil huril 'ain. Jiwa-jiwa orang-orang beriman digandengkan atau dijodohkan dengan hurun 'ain, dengan bidadari jannah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan bidadari jannah. Niki sing amin bapak-bapak nggih. Ibu-ibu apa bidadari ora kanggo nggih. Ya bidadara berarti nggih. Wa nufusul kafirin bisyayatin. Adapun jiwa-jiwanya orang-orang kafir akan digabungkan dengan para setan. Ini makna dari an-nufusu zuwijat menurut riwayat dari Ibnu Abbas. Jadi maksudnya adalah ada beberapa jenis, ada beberapa macam an-nufusu zuwijat. Ketika Allah kelompokkan orang baik dengan orang baik, ini disebut an-nufusu zuwijat. Ketika nyawa dikembalikan ke badan, ini disebut an-nufusu zuwijat. Ketika orang-orang beriman diberi jodoh para hurun ini disebut an-nufusu zuwijat. Dan seterusnya, banyak jenisnya atau banyak macamnya an-nufusu zuwijat. Kemudian Allah mengatakan wa idzal mau'udah, dan apabila wanita bayi wanita yang dikubur hidup-hidup su'ilat, ditanya, pertanyaannya apa? Bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa dia dibunuh? Nah, ini pertanyaan bukan membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan untuk menghinakan orang-orang yang membunuh bayi yang tidak bersalah tadi. Nah, yang namanya bunuh itu kan mestinya kesalahan besar. Kenapa dibunuh? Mestinya karena kesalahan besar, karena zina, karena membunuh orang maka dibalas, karena murtad, nah, kesalahan-kesalahan besar. Maka ini bayi kecil ini ditanya, kamu bayi kecil dibunuh kenapa? Apa salahmu? Maka dia akan mengatakan, saya nggak punya salah. Kesalahan saya adalah saya perempuan. Nah, masa perempuan salah? Nah, maka untuk menghinakan orang-orang yang dulu sudah membunuh bayi-bayi mereka. Termasuk kalau benar riwayatnya bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab dulu pernah membunuh bayinya ketika apa? Masih jahiliyah. Nah, itu termasuk anak bayinya nanti akan ditanya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Tetapi kalau riwayatnya benar, okay? Dan juga itu pun kalau untuk Sayyidina Umar sudah tidak merupakan penghinaan lagi karena beliau sudah tobat. Orang yang tobat sudah dimaafkan, seolah-olah tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Ayat ini ada juga yang membaca wa idzal mau'udatu sa'alat. Kalau dibaca sa'alat, apabila bayi yang dikubur hidup-hidup itu bertanya, jadi dia malah yang bertanya, bayi itu nanti bertanya kepada Allah, bi ayyi dzambin qutiltu, dengan dosa apa aku dibunuh, dengan dosa apa aku dibunuh oleh bapakku. Tapi bacaan seperti ini bacaan yang tidak mutawatir, sehingga tidak boleh kita gunakan untuk tilawah. Tapi kalau untuk hanya diceritakan nggak apa-apa. Bacaan yang benar yang mutawatir adalah wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ada satu hadis Nabi SAW yang kalau kita tidak mempelajari maknanya akan salah paham. Hati-hati berkaitan dengan hal ini. Rasulullah mengatakan al-wa'idatu, orang yang mengubur hidup-hidup bayi, wal mau'udatu, dan mau'udah. Mau'udah tadi apa? Bayi yang dikubur hidup-hidup, semuanya finnar, semuanya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, ini kalau kita nggak pelajari maknanya salah paham nanti. Yang mengubur hidup-hidup masuk neraka wajar, nah, dia melakukan dosa. Terus yang dikubur hidup-hidup salahnya apa? Nggak ada salahnya. Nah, ternyata para ulama menafsirkan al-wa'idah itu adalah bidan yang memasukkan ke dalam tanah yang mengubur hidup-hidup. Karena zaman dulu kalau ada perempuan yang akan melahirkan anak, itu sudah disiapkan oleh bidan satu lubang di tanah. Maka bidannya itu sambil menyiapkan tangannya begini sambil melihat bayi yang keluar cowok atau cewek. Kalau cowok maka dibawa ke dalam kamar. Kalau cewek maka langsung dimasukkan dalam lubang tadi, dikubur hidup-hidup tanpa dibunuh dulu. Langsung bayi yang menangis tadi dikubur hidup-hidup, akhirnya mati dalam tanah. Nah, itu al-wa'idah, ini bidannya. Sementara al-mau'udah itu maksudnya adalah ibunya yang diperlakukan terhadap hal itu, yaitu ibunya maksudnya. Ibunya itu yang masuk nanti ke dalam neraka. Jadi bukan bayinya. Maka al-mau'udah di sini berbeda dengan al-mau'udah pada ayat tadi.
Lah pada ayat ini al-mau'udah itu adalah bayinya. Kalau pada hadis tadi al-mau'udah adalah ibunya. Ibunya juga masuk neraka. Kenapa? Karena dia rela bayinya dimatikan dalam keadaan hidup-hidup. Kemudian Allah mengatakan wa idzas suhufu, dan apabila lembaran-lembaran itu nusyirat, dihamparkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semua amal kita besar atau kecil, semua ucapan kita dicatat oleh malaikat. Nah, kira-kira kalau kita hidup 60 tahun, ini semua dicatat, itu catatannya segede apa nih? Coba nih, kita ngomong apa ditulis dalam kertas, dalam buku. Satu hari udah berapa lembar nih? Banyak banget nih. Ngomong dalam majelis gini aja, kalau ditulis jadi satu buku nih. Nah, apalagi kalau ditulis dalam 60 tahun. Nah, ini terus berapa ini yang lembarannya ini? Nah, maka disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya yang syuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Nanti manusia akan hidup pada hari kiamat, akan dibuka untuk dia 99 sijil, catatan amal. Kullu sijil, setiap catatan amal ini mithlu maddil basar. Ini panjangnya sejauh mata memandang. Mata kita memandang sejauh berapa itu? Ya nggak ada batasnya. Kita melihat ke langit, batasnya nggak terlihat nih, sejauh mata memandang. Nah, berarti panjangnya sangat panjang sekali, sangat tebal sekali. Tis'atan wa tis'in, ya, ada 99. Nah, ini semuanya nanti akan dituliskan amalan-amalan kita, baik yang baik maupun yang buruk, semuanya ditulis oleh para malaikat, kemudian akan dihamparkan, ditampakkan kepada kita. Karena itu, marilah kita mendiktekan kepada para malaikat amalan-amalan yang baik. Marilah kita mendiktekan kepada para malaikat ucapan-ucapan yang baik. Karena kalau kita mendiktekan perkara-perkara yang buruk, kita nanti akan malu sendiri di hari kiamat. Melihat catatan amal kita kok ternyata jelek semuanya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya tahu dan sadar bahwa kita itu punya dosa-dosa. Sehingga catatan amalan kita tidak mungkin kosong dari apa? Dosa. Karena itu triknya gimana? Supaya kita meskipun kita sadar bahwa kita banyak dosa, tetapi nanti di akhirat kita nggak susah. Gimana caranya? Sudah ada triknya dari Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau supaya kita nggak susah nanti kalau melihat catatan amalan? Beliau mengatakan, tuba, bahagia, liman wajada, bagi orang yang mendapati fi sahifatihi, dalam catatan amalnya, istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Karena itulah Rasulullah mengajarkan kita minimal dalam sehari istighfar 100 kali. Kalau guru saya dulu mengatakan setiap malam ketika sholat tahajud antum baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Diulang sampai 100 kali kata beliau, minimal. Dan ini kewajiban bagi seluruh muridnya. Pada waktu itu sudah dibayat. Dibayat itu maksudnya diambil janji, kamu siap melaksanakan perintah ini, insya Allah siap. Ya alhamdulillah, gara-gara diambil janji kita jadi apa? Merasa kalau tidak mengamalkan itu jadi utang. Nah, maka saya juga sekarang menginginkan semua kita sepakat untuk mengamalkan apa? Istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dibaca 100 kali. Tidak harus pas tahajud nih, bebas. Kalau mungkin pas tahajud waktunya mepet, boleh pada subuh, boleh pas pagi hari, boleh pas malam hari, terserah kapan. Yang penting supaya kita termasuk tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Insyaallah siap nggih? Insyaallah nggih. Hanya sedikit nggih, 100. Tetapi mudah-mudahan 100 ini sudah termasuk yang menyebabkan bahagianya kita nanti pada hari kiamat ketika catatan amal dihamparkan kepada kita. Tapi seandainya bisa lebih banyak dari 100 silahkan. 100 itu dari guru saya minimalnya, tapi seandainya lebih banyak lebih bagus. Kemudian Allah mengatakan wa idzas sama', dan apabila langit itu kusyitat, dicabut. Dicabut maksudnya gimana? Langit itu di atasnya ada surga, di atasnya ada singgasana Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dicabut itu berarti dilepas dari situ. Dilepas dari jannah, dilepas dari apa?
dari singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini kondisi ngeri pada hari kiamat ini, dan ini menunjukkan bahwasanya langit itu betul-betul ada barangnya. Kusyitat, dilepas, berarti kan ada barangnya. Kalau orang-orang kan mengatakan langit itu ya pokoknya ruang kosong, ya, yang enggak ada barangnya, enggak begitu. Langit itu ada barangnya. Buktinya malaikat Jibril ketika mau naik ke langit pertama membawa Nabi Muhammad Isra Mi'raj harus apa? Minta izin, dibuka dulu. Nah, berarti ada barangnya, ada pintunya. Kemudian naik lagi ke langit kedua, ternyata disuruh minta izin lagi, berarti ada barangnya itu. Maka tidak benar itu kalau dikatakan langit itu bukan sesuatu barang, ya. Yang betul adalah ada barangnya, kusyitat, bisa dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal jahim, dan apabila neraka jahim su'irat. Ini ada dua bacaan. Boleh ainnya ini tanpa tasydid, maka dibaca su'irat. Artinya sama. Su'irat dinyalakan, su'irat dinyalakan. Tetapi lebih dahsyat kalau dibaca su'irat, dinyala-nyalakan. Jadi menyalakannya tidak hanya sekali, dinyala-nyalakan. Karena dalam bahasa Arab kalau ada tambahan tasydid itu berarti melakukannya berkali-kali. Qata'a itu motong. Kalau qata'a, nah, motong. Su'irat juga gitu, dinyala-nyalakan terus. Maka tidak akan ada padamnya neraka jahanam ini, karena dinyalakan terus oleh para malaikat. Wa idzal jannatu, dan apabila jannah itu uzlifat, didekatkan. Maksudnya didekatkan kepada orang-orang beriman supaya mereka memasukinya. Jadi Masya Allah, ini penghormatan untuk orang-orang beriman. Kalau kita disuruh masuk di tempat yang bagus tapi kita harus berjalan jauh, lelah itu Pak, itu berarti nggak dimuliakan itu. Tapi kalau tempatnya disuruh datang, tempatnya yang mendekat, kemudian kita tinggal masuk aja gampang, nah, ini berarti dimuliakan. Ini termasuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman pada hari kiamat nanti. Jannahnya didekatkan. Loh, berarti jannah itu kayak barang bisa jalan gitu, nggak usah ditanya. Pokoknya Allah mengatakan jannah didekatkan, ya kita percaya saja jannah didekatkan. Dan itu menunjukkan bahwa Allah memuliakan orang-orang beriman. Jannahnya didekatkan kepada mereka supaya mudah untuk masuk ke dalamnya. Maka pada saat itu, yaitu kejadian-kejadian yang sudah disebutkan tadi, maka alimat nafsun, setiap jiwa akan mengetahui ma ahdarat, apa saja yang sudah dia amalkan, yaitu amalan yang baik maupun amalan yang buruknya. Semuanya besar kecil akan kita ketahui, dan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surah Al-Kahfi, wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ya wailatana, celaka kami, ma li hadzal kitab, kenapa catatan amal ini la yughadiru saghirah, tidak membiarkan amal kecil, wala kabirah, tidak pula amal besar, illa ahsaha, kecuali ditulis semuanya. Wa wajadu, dan mereka mendapati ma'amilu, apa yang sudah mereka amalkan, hadira, hadir semuanya, maksudnya ada di situ semuanya. Nah, maka marilah kita memperbanyak istighfar tadi. Maka dengan istighfar insyaallah kita akan gembira ketika melihat catatan amal kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.